Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat, seluruh simpatisan gereja GCC dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dengan tema dunia roh. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin, terutama dengan pimpinan Roh Kudus untuk menyingkapkan dunia roh yang perlu kita ketahui dengan baik. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat, pelindung dan pendamping kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan tetap menyertai memimpin kami, sehingga sesi demi sesi tema dunia roh sudah kami ungkap, kami pelajari, dan itu akan menambah pengetahuan, pembahasan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti tentang dunia roh, bagaimana iblis melakukan intervensi-intervensi, iblis melakukan tindakan-tindakan untuk menghancurkan, merusak kehidupan kami, supaya dengan mengetahui dunia roh, kami bisa melakukan antisipasi dan melakukan perlawanan dengan kekuatan Roh Kudus. Pimpin kami kembali untuk memahami sesi ini, dan Roh Kudus terus menyertai menyingkapkan kebenaran ini sehingga bisa menjadi pedoman bagi kami di dalam peperangan di dalam dunia roh. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali tema kita. Tema yang akan saya kupas ini adalah dunia roh, dan ini adalah sesi yang ketujuh. Tentu masih banyak sesi-sesi sebagaimana Tuhan menitipkan atau Tuhan menginginkan hambanya menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang dunia roh. Maka pelan-pelan kita akan masuk lebih dalam, masuk lebih jauh tentang dunia roh dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, dari tema ini lalu saya kembangkan ada judul yang berbeda-beda. Judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis. Dan ini yang kita harapkan. Karena intervensi pengaruh iblis di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar itu begitu nyata. Kalau Anda tidak sadar, mungkin Anda itu saat ini sedang dilingkupi, sedang diintervensi oleh roh-roh jahat untuk menghancurkan hidupmu. Karena pada prinsipnya di dalam Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis atau si jahat ini berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, dia akan mencuri damai sejahtera, dia akan mencuri sukacitamu, dia akan mencuri kebahagiaanmu, sehingga di dalam keluargamu kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan. Dan dia akan membunuh karirmu, dia akan membunuh pernikahanmu, dia akan membunuh karaktermu, dia akan membunuh fisikmu. Nah, itu yang mengerikan. Kalau sudah membunuh fisik, nah itu habis kita. Dan yang paling mengerikan adalah membinasakan. Nah, iblis akan membuat Anda binasa, tidak masuk surga tapi masuk ke neraka. Karena itu begitu pentingnya kita untuk melawan iblis supaya kita tidak dicuri, kita tidak dibunuh, dan kita tidak dibinasakan. Nah, hari ini kita akan mengupas satu tema yang judul yang cukup menarik ini. Rasul Petrus mengungkapkan bahwa iblis adalah musuh bebuyutan yang menjadi musuh semua umat manusia di dunia. Tidak terkecuali orang Kristen. Dengan kata lain, musuh yang satu ini bukan musuh hanya lintas agama. Artinya, semua agama di dunia menghadapi musuh yang sama, yaitu iblis. Ketika semua agama percaya kepada Allah, pasti mereka juga percaya adanya iblis. Percaya ada surga, pasti percaya ada neraka. Oke? Nah, ternyata musuh yang satu ini bukan hanya musuh agama, musuh orang yang percaya Tuhan, musuh teis, tapi juga musuh ateis. Walaupun mereka tidak percaya Tuhan, tapi iblis tetap ada dan intervensi di dalam kehidupan manusia. Karena itulah ini adalah musuh semua umat manusia. Nah, tentu saya akan lebih fokuskan di dalam agama Kristen, karena Kristen inilah yang menjadi sasaran serangan dari iblis untuk menghancurkan iman kita, supaya kita menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan akhirnya mengalami kebinasaan, masuk ke neraka. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu perhatikan, lawanmu si iblis. Artinya iblis ini kita tidak boleh tinggal diam.
Tidak boleh kita menyerah, kita tidak boleh pasrah, tapi kita harus lawan iblis ini. Bagaimana kita melawannya? Nah, ini yang paling penting, oke? Melawan iblis. Nah, kemudian iblis ini kalau Anda biarkan, maka Anda akan ditelan. Maka kalimat selanjutnya adalah mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang bisa ditelan oleh iblis. Tidak semua orang bisa diserang oleh iblis. Nah, hanya orang-orang yang tidak waspada, hanya orang-orang yang tidak tahu permainan iblis dalam dunia roh yang akan ditelannya, akan dihabiskan. Dan iblis itu sangat kejam. Maka dilukiskan sebagai singa yang mengaum-ngaum. Singa ganas, pembunuh berdarah dingin. Dan berjalan keliling. Berarti sedang mencari peluang, sedang mencari kesempatan untuk masuk menghancurkan Anda. Anda harus lawan. Lawan dengan iman yang teguh. Karena apa? Seluruh saudara kita, semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, iblis itu bukan hanya bekerja di satu negara. Iblis itu bukan hanya bekerja di satu lokasi. Tapi iblis bekerja di seluruh dunia. Di seluruh permukaan bumi. Satu ketika, kalau Anda baca di dalam kitab Ayub. Saat itu, malaikat-malaikat datang kepada Tuhan. Dan iblis juga datang kepada Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 2 kali Tuhan bertanya, dari mana engkau? Iblis sama menjawab, dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Artinya seluruh bumi ini iblis bekerja. Maka jika Anda tidak antisipasi, tidak sadar, Anda akan habis. Iblis disebut musuh bebuyutan di seluruh umat dunia karena iblis sudah ada sejak awal. Bahkan sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Berarti iblis lebih kuno, iblis lebih tua dari manusia. Lalu dari manakah sesungguhnya iblis itu? Nah, apakah Allah, Sang Allah yang Maha Suci menciptakan makhluk yang jahat ini lalu untuk mengganggu manusia, untuk membuat hidup manusia susah? Apakah konsep itu seperti itu? Mungkin ada agama tertentu yang mengatakan iblis itu diciptakan. Ada yang menjelaskan bahwa iblis itu diciptakan dari api. Nah, kalau betul iblis itu diciptakan, berarti Allah menciptakan sesuatu yang jahat untuk mengganggu hidup manusia. Karena itu, pikirkan baik-baik makna filsafat ini, jangan sampai kita salah. Nah, kita akan lihat bagaimana penjelasan Alkitab tentang iblis. Pada suatu masa, jauh sebelum manusia diciptakan, terjadilah peperangan antara malaikat yang baik dengan malaikat yang ingin berontak di sorga. Jadi ini bercerita tentang dunia roh. Dunia yang jauh sebelum Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Jauh sebelum Adam dan Hawa, nenek moyang manusia diciptakan. Di sono, di alam roh sana, sudah terjadi peperangan. Peperangan di sorga. Kita lihat. Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Berarti apa yang tercatat dalam Wahyu ini? Mestinya kalau kita mau urutkan ayat Alkitab ditulis seharusnya ditempatkan sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1. Karena Kejadian pasal 1 ayat 1 adalah kelanjutan dari Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Iblis sudah dicampakkan ke bumi. Oke, kita baca dulu ayatnya. Terjadi peperangan di sorga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Jadi awalnya malaikat di sorga itu pecah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang ingin melakukan kudeta, yang ingin memberontak, ingin menguasai sorga, ingin jadi penguasa sorga yang dipimpin oleh si naga tua ini atau si ular. Nah, sementara ada kelompok malaikat yang ingin supaya Allah tetap menjadi penguasa di sorga. Maka kelompok malaikat yang ingin mempertahankan status Allah sebagai pemilik dan penguasa sorga, pencipta sorga, dipimpin oleh ketua malaikat yang bernama Michael. Nah, ternyata ini 2 kelompok malaikat itu kekuatannya hampir berimbang. Nah, di dalam peperangan tersebut akhirnya Allah turun tangan. Dan Allah akhirnya memberikan hukuman kepada malaikat yang berontak ini. Bagaimana cara hukumannya? Dicampakkanlah ke bumi. Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Bapak Ibu yang saya kasih. Nah inilah masalah terjadi. Ia dicampakkan, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikatnya. Jadi malaikat itu berperang dengan malaikat. Cuman ada kedua kelompok malaikat. Malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Nah malaikat yang jahat inilah yang akhirnya berubah total tabiatnya. Dihukum Tuhan. Nah inilah yang disebut iblis atau kelompok-kelompoknya atau Satan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih. Inilah asal-usul atau bagaimana iblis itu terbentuk. Di dalam Kejadian pasal 3 yang pertama, ular yang sudah dicampakkan ke bumi inilah yang akhirnya menggoda nenek moyang kita sehingga melawan perintah Allah. Karena iblis itu memang ingin berontak, maka ditanamkanlah sifat berontaknya itu kepada manusia yang awalnya Tuhan berkata kepada manusia yang ciptakannya di Kejadian pasal 2 ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nggak ada kompromi, tidak ada toleransi. Tapi bagaimana kata si ular itu kepada wanita? Belum tentu. Oke, coba kita baca dulu. Kejadian pasal 31. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, ayat yang pertama ini, pertama sekali iblis itu mengutip ayat Alkitab untuk menghancurkan, untuk merusak, dan juga menipu, menyesatkan manusia. Padahal kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, Allah berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi oleh iblis, kalimat itu dipelintir. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan berkata boleh. Ini belum berbicara pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini berbicara semua jenis pohon. Tuhan berkata boleh kau makan dengan bebas. Silakan pilih, silakan tentukan kapan, hari apa engkau mau makan, buah jenis apa. Tapi iblis berkata jangan dimakan. Kan dibalik. Tuhan berkata boleh, iblis berkata jangan. Nah itulah siasat penyesatan iblis, selalu bertentangan, selalu berbalik dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Dan yang repotnya adalah iblis memakai nama Tuhan. Iblis menjual nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Bayangkan betapa hebatnya si iblis itu. Makanya saya ada satu mata pelajaran yang sangat bagus. Yang harapan saya Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Tapi belum direkam. Mungkin tahun depan yang dengan tema manipulasi penyesatan iblis dalam gereja. Itu ada 20 sesi lebih. Itu sangat bagus. Puluhan pendeta sudah pernah ikut seminar-seminar itu. Oke, kita lanjutkan. Lalu, apa hubungan jatuhnya iblis dengan manusia sehingga iblis begitu membenci manusia? Iblis dicampakkan ke bumi. Lalu iblis menyerang menghancurkan hidup manusia. Sampai sekarang kita berperang menghadapi si iblis ini. Permasalahannya adalah apa salah kita kepada iblis? Atau apa salah nenek moyang kita kepada iblis? Apakah nenek moyang kita Adam dan Hawa pernah mengganggu iblis? Permasalahan di mana? Kita coba analisa lebih jauh. Secara prinsip, ada dua penyebab kenapa iblis begitu membenci manusia, berusaha menghancurkan hidup manusia. Dan kedua penyebab itu, yang pertama adalah karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu yang kedua adalah manusia diberikan otoritas menguasai semua ciptaan Allah. Kenapa kedua penyebab ini bisa membuat iblis begitu benci manusia? Oke, kita analisa lebih jauh. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut rupanya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, kenapa manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu begitu dibenci oleh iblis? Bapak Ibu harus tahu, peperangan di sorga tadi.
Jadi begini, waktu Allah mencampakkan malaikat yang berontak, si ular, dengan gerombolan-gerombolannya ke bumi, sehingga mereka berubah total tabiatnya menjadi jahat yang disebut iblis ini, mereka itu marah sekali kepada Allah. Karena mereka sudah nggak dapat bagian dari sorga. Kemuliaan, kemewahan, kenikmatan di sorga itu mereka sudah nggak dapatkan lagi akibat mereka, gara-gara mereka berontak itu. Karena itu mereka mau menyerang Allah nggak bisa. Jadi mereka begitu benci karena diusir dari sorga. Jadi sama seperti kalau Anda sudah diusir dari sebuah rumah, Anda pasti benci sama orang yang mengusir Anda dari rumah itu. Apapun alasannya. Betul? Anda diusir. Misalnya kalau Anda jadi jemaat di suatu gereja, lalu Anda diusir, terlepas Anda benar atau Anda salah, Anda diusir keluar dari gereja itu, saya yakin Anda akan pasti benci kepada gereja itu, dan benci terutama kepada orang yang sudah mengusir Anda dari gereja. Betul? Jangankan diusir, konflik saja akhirnya Anda kabur dari gereja itu. Anda pasti nggak suka sama orang yang berkonflik dengan Anda. Karena itu iblis begitu membenci Allah. Tapi iblis tidak bisa naik ke sorga untuk menyerang Allah lagi. Malah iblis-iblis dan gerombolannya yang begitu banyak. Kalau di Alkitab, kitab Wahyu mungkin menjelaskan 1/3 dari malaikat di sorga berhasil ditarik oleh si naga tua ini untuk melawan Allah. Mereka tidak bisa naik ke sorga lagi, melakukan peperangan lalu menyerang takhta Allah lagi. Nggak bisa, karena mereka begitu benci kepada Allah. Tentu mereka tahu wajah Allah. Nah persoalannya, ketika manusia diciptakan rupa, gambar atau wajah Allah, dengan melihat manusia, iblis itu melihat wajah Allah, gambaran Allah. Sehingga walaupun mereka tidak bisa menyerang Allah, tapi mereka bisa menyerang gambaran Allah, yaitu manusia. Maka iblis begitu membenci manusia karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah Allah selesai melakukan penciptaan, selesai nih 6 hari penciptaan. Di hari yang ke-7, hari Sabat, Tuhan berhenti dari segala penciptaan. Nah, apakah Tuhan serahkan otoritas atas penciptaan itu kepada iblis? Enggak. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, iblis itu haus akan kekuasaan. Haus. Karena itu, mereka itu berontak di sorga karena ingin menguasai sorga. Agar makhluk-makhluk yang lain itu hormat sujud kepada si iblis, si naga ini. Tapi mereka gagal. Nah, ketika dicampakkan ke bumi, lalu Allah ketika melakukan proses penciptaan selama 6 hari, iblis itu sudah sangat berharap. Sangat berharap. Ya sudah, kalau kami tidak bisa menguasai sorga, biarkanlah, izinkanlah kami menguasai bumi ini. Mereka harap-harap cemas dengan berharap setelah selesai ciptaan lalu Allah serahkan itu kepada mereka. Dengan demikian adil dong, Allah penguasa sorga, iblis penguasa di bumi. Oke? Namun apa yang terjadi setelah selesai melakukan penciptaan itu? Penguasaan, otoritas atas segala ciptaan Allah diserahkan kepada manusia, diberikan kepada Adam dan Hawa. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saat itu iblis makin emosi, iblis makin marah. Kenapa bukan diserahkan kepada kami? Karena itulah Allah sang pencipta pintar. Satu sisi dia menjadi penguasa di sorga, namun sisi lain dia juga menjadi penguasa di bumi dalam wujud makhluk ciptaannya serupa dengan segambar Allah. Menjadi penguasa di bumi dalam gambarannya. Karena itu iblis makin marah. Karena itu iblis berusaha menyerang manusia, berusaha merebut otoritas yang saat ini dipegang oleh manusia dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, iblis sangat marah kepada Allah karena diusir dari sorga. Dan kemarahan iblis itu semakin jadi ketika Allah menyerahkan otoritas atas dunia ciptaannya itu kepada manusia. Jadi di sorga gagal dia dapatkan, di dunia pun atau di bumi pun iblis gagal mendapatkannya. Karena itulah
Iblis berusaha merebut otoritas yang diserahkan Allah kepada manusia, kepada Adam. Merebut otoritas itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, saat itu iblis mulai melakukan pengamatan. Kira-kira ada celah apa, ada peluang apa, supaya dia bisa merebut otoritas itu dengan cara mengalahkan manusia itu. Dan akhirnya peluang itu muncul. Ketika Allah menciptakan semua pohon-pohonan, ternyata Allah juga menciptakan sebuah pohon yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Setelah ciptakan, lalu Allah berkata kepada manusia, jangan kau makan buahnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi iblis mencari peluang, seperti singa. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang dapat telannya. Jadi iblis selalu mencari celah, selalu mencari peluang. Karena itu jangan Anda berpikir Anda itu aman. Enggak. Segala celah iblis bisa masuk. Dan celah inilah iblis tahu bahwa manusia itu belum tentu bisa kuat menahan godaan, menahan rayuannya. Akhirnya dia mulai membuat supaya manusia itu melanggar perintah Tuhan dengan godaan, dengan janji-janji. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah loh. Tahu tentang yang baik dan jahat, matamu akan terbuka loh. Dan akhirnya akibat godaan tawaran yang begitu menarik, Hawa terpedaya, lalu mulai memetik buah itu, dimakan dan diberikan juga kepada suaminya. Dua-duanya jatuh di dalam dosa. Iblis pintar. Karena dia memanfaatkan peluang itu, memanfaatkan celah itu untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Kekalahan Adam dan Hawa dalam menghadapi pencobaan itu mengakibatkan mereka bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah. Mereka juga mengalami kehilangan otoritas atas dunia ini. Jadi, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia itu dikuasai oleh iblis. Mungkin kita nggak sadar. Sejak saat itulah bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Apa daya? Karena itu seluruh bumi, seluruh dunia dikuasai, dicengkeram oleh iblis. Kita lihat dulu dasar ayat dan pembuktiannya. Kejatuhan Adam mengakibatkan dunia dikuasai oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17 ke bawah. Kita lihat bagaimana sang pakar dunia roh, Rasul Yohanes, seorang yang menguasai dunia roh, dia bisa melihat dengan jelas bagaimana bumi ini dilingkupi, bumi ini dikuasai oleh si setan itu. 1 Yohanes 5:17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, Rasul Yohanes dalam dunia roh bisa melihat dengan jelas pekerjaan dari si jahat. Dan salah satu penegasan Yohanes adalah seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya seluruh bumi ada di bawah kuasa si jahat. Karena itulah si jahat ini yang sudah menguasai manusia-manusia di bumi ini, maka cenderung menggunakan berbagai macam kejahatan-kejahatan manusia, menimbulkan dosa sebanyak-banyaknya. Maka di akhir zaman, pekerjaan si jahat ini akan berlipat ganda, sehingga makin banyak orang jahat, sampai akhirnya Tuhan akan musnahkan bumi ini, sama seperti di zaman Nuh. Kenapa Allah memusnahkan bumi ini? Karena kejahatan manusia itu sudah mencapai puncaknya. Dan ini akan terulang. Kalau di zaman Nuh Allah menghancurkan bumi dengan air, tapi di akhir zaman Allah akan menghancurkan bumi dengan api. Itu dicatatkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Maka di ayat 11 Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya hanya orang yang kudus, orang yang saleh yang akan terhindar dari penghancuran. Karena iblis memang membuat manusia itu rusak hidupnya supaya dibinasakan oleh Allah. Karena seluruh bumi sudah ada di bawah kuasa si jahat, dengan sendirinya, menurut Rasul Yohanes sang pakar dunia roh, manusia yang ada di bumi juga ada di bawah kuasa si jahat. Mengerikan ya.
Tapi apakah dia sadar atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Nah, si jahat ini akan menanamkan karakter-karakter jahat yang membuat manusia selalu berbuat dosa, dan dosa dilakukan setiap hari. Maka setiap hari kita itu berbuat dosa tanpa kita sadari. Karena itulah peperangan. Kalau Anda hidup di dalam dosa, berarti Anda kalah perang. Tapi kalau Anda bisa menolak kejahatan, hidup dengan benar, berarti Anda sedang berperang dan menang di dalam peperang melawan si setan. Karena si setan akan memanfaatkan Anda melakukan kejahatan-kejahatan. Apapun jenis kejahatan. Di dunia ini selain penjahat, tidak ada yang mengajarkan yang jahat. Okay? Selain penjahat, misal teroris, dia akan mengajarkan teror. Nah, sisanya, apapun sukumu, keluargamu, agamamu, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dimanapun di seluruh dunia, setiap kesempatan selalu mengajarkan anak-anak dari sejak kecil supaya memiliki sifat, tabiat, karakter yang baik. Artinya itu begini loh. Manusia tidak perlu diajarkan berbuat jahat. Manusia tidak perlu diajarkan berbuat dosa, tapi manusia bisa berbuat dosa. Sedangkan untuk mengajarkan berbuat baik, punya etika, hidup dengan bermoral, hidup dengan beradab, itu susah sekali kita ajarkan dari kecil sampai dewasa. Kita ajar, setiap hari diajar. Sedangkan kejahatan nggak usah diajar. Karena prinsipnya manusia itu memang sudah jahat. Karena sudah dikuasai oleh si setan itu. Karena itu, bibit atau benih kejahatan itu sudah ada sejak di dalam kandungan ibu kita. Makanya Raja Daud mengatakan Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari dalam kandungan ibu saja kita sudah punya bibit dosa, sudah bibit kejahatan. Nah, setelah kita lahir, kalau kita nggak diajarkan yang baik, yang benar, lebih parah lagi. Ya, kenapa ada bibit dosa? Nah, ini dosa turunan. Dosa turunan dari mana? Adam dan Hawa kalah di dalam peperangan, mengakibatkan dosa masuk ke dalam diri mereka. Lalu dosa itu turun-temurun sampai hari ini. Jadi semua manusia di muka bumi punya dosa turunan gara-gara pekerjaan si setan atau si iblis ini. Dia sudah menguasai manusia. Jadi dari lahir pun kita sudah dikuasai. Karena itu bukan jaminan bahwa Anda keluarga pendeta nih, suami pendeta, istri pendeta, lalu anaknya lahir tanpa dosa. Enggak, ini tetap berlaku. Walaupun pendeta, suami istri hidup kudus, walaupun pendeta, suami istri sudah dibaptis, sudah benar di mata Tuhan, dibenarkan, tapi bayi yang di dalam kandungan masih terikat dengan dosa turunan. Nah, tinggal Anda percaya atau enggak ayat ini. Percaya enggak? Nah, kalau Anda tidak percaya, akhirnya Anda membiarkan dosa turunan itu menjalar, menguasai kehidupan Anda kalau tidak diselesaikan. Itu persoalannya. Lalu bagaimana menyelesaikan dosa turunan? Nah, bagian bawah kita akan kupas, oke? Bukti nyata bahwa dunia sudah dikuasai oleh iblis sejak nenek moyang kita jatuh dalam dosa, terbukti pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis mengklaim, kita lihat apa yang diklaim oleh iblis. Dia mengatakan bahwa dunia ada di bawah kuasanya. Nah, apakah iblis sembarang mengklaim? Coba kita baca dulu dasar ayatnya, baru kita akan tahu. Karena saya yakin, iblis itu berhadapan dengan Yesus. Dan iblis tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia tahu segala sesuatunya. Ketika iblis berkata, semua itu sudah menjadi milikku. Apakah klaim itu kosong? Lalu Yesus dibohongi, oh itu sudah milikku loh. Yesus akan komplit, itu milik Bapakku loh. Bapakku yang ciptakan loh. Tapi Yesus tidak mengklaim itu. Coba kita analisa dulu ayatnya. Perhatikan klaim dari si iblis pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun saat iblis menawarkan kemuliaan dunia kepada Tuhan. Matius pasal yang keempat ayat 5-6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki.
Perhatikan, apakah klaim dari si iblis ini kosong? Segala sesuatu yang ada di dunia telah diserahkan kepadaku. Kenapa bisa sampai diserahkan? Karena Adam dan Hawa kalah di dalam peperangan itu. Otoritas yang Allah serahkan kepada Adam gagal dipertahankan Adam, sehingga direbut, diambil alih oleh si iblis itu. Karena itulah Adam gagal di dalam pencobaan. Dan bagaimana supaya dunia itu bisa ditarik kembali menjadi milik Tuhan? Maka Yesus mewakili Adam untuk menghadapi pencobaan iblis. Jadi pencobaan iblis di pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun adalah mengulang kembali pencobaan yang gagal dipertahankan Adam, dan Yesus harus menang. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, di dalam pencobaan itu ada kemiripan. Ada 3 senjata iblis yang dipakai untuk menghancurkan Adam dan Hawa, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, Hawa melihat buah itu enak dimakan. Keinginan daging, sedap kelihatannya. Keangkuhan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di sisi yang lain, pencobaan di padang gurun, 3 senjata iblis pun diuji kembali kepada Yesus. Keinginan mata. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dan kemuliaan dunia. Oke? Memperlihatkan, artinya mata. Lalu keinginan daging, ubah batu-batu ini menjadi roti. Karena saat itu Yesus sedang lapar. Dan keangkuhan hidup, iblis berkata, engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Kau takut? Kamu kan anak Allah loh, bukan orang sembarangan loh. Kesombongan Yesus mau dinaikkan. Jadi pintar sekali iblis. Nah, Adam kalah. Nah, Yesus harus menang di dalam pencobaan ini. Nah, ketika iblis menawarkan, iblis itu artinya sudah menguasai bumi ini, dan dia berkata, aku berhak, aku punya kuasa memberikan kepada siapapun. Dan permintaan iblis sederhana, sujud menyembah aku. Karena iblis itu memang haus kekuasaan. Dari sorga saja dia kepingin malaikat-malaikat sujud menyembah kepadanya. Di bumi pun iblis ingin manusia sujud kepadanya. Sampai Yesus pun diminta sujud kepadaku, maka semua itu akan menjadi milikmu. Iblis tawarkan. Berarti iblis berkuasa, iblis sudah menguasai bumi, baru bisa menawarkan kepada Yesus. Kalau enggak, Yesus pasti komplain. Enak aja ngaku-ngaku, itu Bapakku punya, itu milik Bapakku yang menciptakan. Kenyak kau dari sini. Yesus tidak komplain, karena Yesus tahu memang dunia sudah dikuasai oleh iblis, otoritas atas dunia dipegang oleh si iblis. Maka Yesus ingin rebut kembali. Jadi istilah begini, petinju. Katakanlah piala bergilir ini, saat ini Indonesia katakanlah naik tinju. Katakanlah Kristen yang di Semarang. Tinju, dia memegang sabuk kejuaraan. Lalu bertinju dengan orang Jepang, naik ring. Ternyata Kristen kalah. Sehingga sabuk kejuaraan itu pindah ke Jepang. Nah, bagaimana supaya sabuk kejuaraan itu bisa kembali ke Indonesia? Maka akan dilakukan pertandingan. Apakah Kristen yang maju atau yang menggantikan Kristen maju? Nah, suatu hari mungkin ada seorang petinju Indonesia melawan orang Jepang dan dia menang. Sehingga sabuk kejuaraan itu bisa pindahkan kembali ke Indonesia. Prinsipnya itu sama seperti ini. Dunia dimenangkan oleh Tuhan melalui pencobaan karena Yesus menang atas pencobaan. Tuhan Yesus berhasil menolak tawaran iblis, namun apakah pengikut-pengikut Yesus sanggup melawan tawaran yang begitu menggiurkan? Menurut saya belum tentu. Dan hal itu terbukti pada Yudas Iskariot yang gagal menolak tawaran itu. Yudas jatuh dalam dosa. Yudas akhirnya menggunakan kesempatan untuk menjual gurunya karena tamak akan harta. Semua itu karena iblis. Sangat jelas Alkitab mengatakan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Jelas sekali bahwa iblis yang memperalat Yudas untuk menjual gurunya karena tamak akan uang itu. Apa sesungguhnya isi dunia yang ditawarkan oleh sang penguasa dunia kegelapan ini? Apa itu ya? Oke, kita lihat isinya apa. Rasul Yohanes menjawab dalam kitab yang dia tulis, isi dunia yang ditawarkan oleh iblis kepada siapapun yang tertarik untuk memilikinya. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu
keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kalau bukan berasal dari Bapa, berarti dari iblis. Dan iblis menjadi penguasa dunia. Berarti iblis menggunakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup untuk membujuk manusia. Jadi, inilah 3 senjata iblis. Kalau engkau tidak jatuh karena keinginan daging, mungkin keinginan mata. Keinginan daging itu apa? Nah, Paulus menjelaskan lebih jauh keinginan daging di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat 19 ke bawah. Keinginan daging adalah ini, dan seterusnya. Banyak sekali. Oke? Keinginan daging. Dan keinginan mata. Kalau Anda lolos dari keinginan daging, mungkin mata belum tentu lolos. Banyak tokoh-tokoh yang jatuh karena keinginan mata. Daud jatuh karena keinginan mata. Sementara tentara pergi berperang, Daud tidur sampai sore-sore di soto. Lalu suatu hari dia jalan-jalan di soto istana. Pas dia melihat ke bawah, Batsheba sedang mandi lalu diintip oleh Daud. Bukan selesai setelah diintip, tubuh yang molek itu masuk ke dalam otaknya begitu menggiurkan. Lalu dipanggil, ditanya, siapa ini? Batsheba. Dan dia sudah punya suami. Nah, akhirnya singkat cerita, Daud merebut Batsheba dengan cara membunuh suaminya. Itu kan dosa dari mata. Salomo, matanya tidak pernah puas melihat gadis-gadis, kepingin ambil sampai 1001. 700 orang istri, 300 orang gundik, dan 1 permaisuri yang selalu mendampingi raja untuk duduk di atas istana. 1001, bayangkan. Oke? Kemudian keangkuhan hidup. Saul adalah orang yang jatuh karena keangkuhan hidup. Sombong. Ketika Daud pergi berperang pulang. Lalu ada perempuan-perempuan menari menyambut kedatangan Daud, sang pahlawan ini. Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu kalimat nyanyi itu membuat sebal sekali. Sehingga dia berpikir, kok Daud diperhitungkan lebih tinggi, aku hanya beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, dari sanalah kecemburuan, dengki, iri hati menguasai dia, dan akhirnya dia akan membunuh panglima yang sudah berperang mati-matian membela negaranya. Dengan berbagai macam cara. Sampai akhirnya Saul pun dirasuk oleh setan. Nah, inilah. Jadi engkau kalau tidak jatuh karena daging, mungkin jatuh karena mata. Kalau enggak, jatuh karena keangkuhan hidup. 3 senjata iblis. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau engkau berhasil menolak dunia, Allah masuk. Tapi kalau Anda mengundang dunia, keinginan-keinginan masuk, Allah yang keluar. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Maka tema yang kita kupas pada hari ini, judulnya, terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis. Jika Anda gagal lepaskan diri dari kuasa dan pengaruh iblis, maka Anda akan tetap hidup di dalam dosa. Karena gagal. Jadi hidup ini peperangan, Bapak Ibu. Setiap hari kita berperang, menghadapi berbagai macam orang, kita berperang. Orang mempengaruhi kita, membuat kita berbuat dosa, membuat kita marah, kesal. Itu peperangan semua. Karena itu tidak mudah peperangan tersebut. Karena itu kalau kita tidak sanggup melepaskan diri dari pengaruh dan kuasa iblis, berarti kita tetap hidup di dalam dosa. 1 Yohanes pasal yang ke-38, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis. Perhatikan, tetap berbuat dosa artinya tetap hidup di dalam dosa. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perhatikan kalimat yang saya buat pergantian warna dan diberi garis bawah. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Karena itu, jika hari ini hidupmu masih tidak benar, hidupmu masih tidak beres, berarti engkau masih dicengkeram, masih dikuasai oleh iblis, masih dipengaruhi iblis. Anda harus lepaskan. Okay? Kalau tidak, maka engkau bukan milik Allah, tapi milik si
jahat itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana kita terlepas dari pengaruh, dari kuasa iblis, sehingga iblis tidak lagi mempan untuk menghancurkan hidup kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat solusi yang ditawarkan oleh Rasul Yohanes, sang pakar dunia roh. Tentu solusi yang disampaikan Rasul Yohanes juga bersumber dari Tuhan, karena dia menuliskan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Secara prinsip, ada dua hal yang sangat penting bagi umat Kristen untuk terlepas dari kuasa dan pengaruh iblis. Yang pertama adalah baptisan air, yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kembali ke sini nggak jauh. Cuman Anda benar-benar sudah menjalankan atau belum. Atau benar nggak yang Anda jalankan. Oke, kita lihat dulu. 1 Yohanes 5 ayat 18-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat yang ke-19 kita sudah baca bahwa seluruh dunia itu di bawah kuasa si jahat. Artinya semua manusia di muka bumi ada di bawah kuasa si jahat. Nah, bagaimana kita terlepas dari kuasa pengaruh dari si jahat? Sama seperti Paulus yang juga menjelaskan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kejahatan kepada kebenaran. Lihat ayat 18 ini. Ada solusi yang Tuhan tawarkan, yaitu lahir dari Allah. 2 kali Rasul Yohanes menekankan lahir dari Allah. Nah, kita coba analisa. Apa sih yang maksud lahir dari Allah? Karena kalau engkau lahir dari Allah, engkau tidak berbuat dosa lagi dan Tuhan akan melindungimu sehingga engkau tidak bisa dijamah lagi oleh iblis. Berarti terlepas dari pengaruh iblis. Tapi sayangnya banyak orang tidak mengetahui maksud dilahir dari Allah itu apa. Oke, apa sih lahir dari Allah? Apakah kita harus lahir seperti wanita melahirkan anak laki-laki ketika lahir dari Allah? Inilah rahasia yang banyak tidak tersingkap. Oke, kita lihat. Lahir dari Allah. Yesus ketika mengajar, dia pernah menyinggung tentang lahir kembali. Oke, coba lihat. Yohanes pasal 3 yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Berarti dilahirkan kembali bukan dilahirkan dari manusia lagi. Bukan benih manusia lagi. Tapi lahir dari Allah itu benih Allah. Nah, dilahirkan kembali dari benih Allah itu seperti apa? Nah, kita lihat lebih jauh. Kamu harus dilahirkan kembali. Karena lahir secara fisik sudah. Cuman lahir secara rohani belum. Yohanes pasal 3 yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata kamu harus dilahirkan kembali agar terlepas dari iblis, terlepas dari pengaruh kuasa iblis adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, kita dibuat bingung lagi nih. Apa sih yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Nah, ini dilahirkan dari air itu adalah baptisan air. Dilahirkan dari roh adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Karena itu 2 kunci utama bagaimana Anda terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis. Kita lihat lebih jauh penjelasan tentang dilahirkan dari air dan roh. Rasul Paulus akhirnya menjelaskan lebih jauh makna yang terkandung dalam Yohanes pasal 3 yang ke-5 tentang dilahirkan dari air dan roh. Nah, kita lihat penjelasan dari Rasul Paulus itu. Karena kalau engkau sudah dilahirkan dari air dan roh di dalam Yohanes pasal 3 yang ke-5 adalah engkau bisa masuk kerajaan Allah. Berarti dilahirkan dari air dan roh itu punya suatu khasiat menyelesaikan dosa. Karena satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke sorga adalah dosa. Dan dosa ini harus dibereskan. Lalu bagaimana cara membereskan dosa? Baptisan air. Makanya di Titus pasal 3 yang ke-5, Rasul Paulus katakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Artinya
dilahirkan dari air dan roh itu bisa menjadi menyelamatkan kita masuk surga. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat itu kasih karunia, anugerah, melalui permandian kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu dilahirkan dari air itu permandian. Permandian itu dimaknai sebagai baptisan dan pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Berarti semua umat Kristen harus dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus agar terlepas dari pengaruh, terlepas dari cengkeraman dari iblis. Itu kunci utama kekristenan dari awalnya. Oke? Dosa. Kita lihat dosa. Dosa adalah media atau sarana bagi iblis untuk menguasai dan mempengaruhi setiap manusia di dunia. Dosa, dia masuk lewat corong dosa itu. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7. Bagaimana dosa itu masuk ke dalam hidup manusia, menghancurkan hidup manusia. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan kata, dosa sudah mengintip. Jadi dosa di sini itu diibaratkan hidup. Kenapa? Karena dosa ini dikendalikan oleh setan. Oke, diarahkan oleh setan untuk menghancurkan hidup manusia. Berarti dosa ini ada di dalam diri kita. Baik dan jahat. Memang setiap hari kita berperang baik jahat. Nah, Tuhan wanti-wanti kepada Kain. Hati-hati Kain. Karena ada benih dosa yang sedang mengintip di dalam hatimu. Saya tahu engkau benci kepada adikmu, engkau tidak puas kepada adikmu karena persembahanmu tidak diterima, tapi adikmu persembahan diperkenan. Engkau jadi iri, dengki, dan benci. Hati-hati Kain. Ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, apakah peringatan dari Tuhan kepada Kain itu diterima? Lalu disadari Kain? Enggak, karena dianggap umum saja. Karena memang kebencian. Jadi banyak orang tuh benci, marah, dendam, dianggap itu biasa karena saya manusia. Padahal itu pekerjaan dari setan. Karena apa? Setan itu benci, marah, dendam, sedangkan Allah itu kasih. Maka harus dilawan dengan kasih. Baru itu bisa diredakan. Dan akibatnya apa? Kain gagal, Kain kalah di dalam peperangan ini. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya baik. Perhatikan, berasal dari si jahat. Dan Kain kalah. Artinya si iblis berhasil menguasai si Kain untuk mengikuti keinginan dari si iblis, yaitu pembunuhan. Karena tadi saya sudah katakan, 3 hal yang dilakukan iblis: mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, dia akan mencuri damai sejahteramu. Apakah Kain ketemu adiknya masih ada damai sejahtera? Enggak, yang ada adalah benci, dengki. Kemudian membunuh, dia bunuh adiknya. Dan ujungnya Kain, kalau dia tidak bertobat, mengalami kebinasan karena melakukan dosa yang besar, dosa pembunuhan. Binasa jiwa Kain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu, dosa yang dijadikan media oleh iblis untuk masuk, menguasai, dan mempengaruhi hidup kita harus diputuskan. Lalu bagaimana cara memutuskan media yang dipakai oleh iblis itu? Engkau harus dibaptis. Baptisan air. Karena baptisan air itu bukan sekedar main-main Bapak Ibu. Karena apa? Baptisan air punya kuasa mengampuni dosa. Nah, ketika dosamu sudah diampuni, berarti sudah putus hubungan dengan si setan. Karena setan itu bekerja masuk lewat dosa-dosa itu. Kita lihat. Baptisan punya kuasa mengampuni dosa, ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 33. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini ayat sudah jelas. Dibaptis, Allah akan ampuni dosamu. Nggak usah ditafsirkan macam-macam. Lalu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ini perkataan Rasul Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Lalu ini perkataan dari seorang hamba Tuhan kecil yang tinggal di kota Damsyik. Perkataan ini ditujukan kepada Saulus yang baru bertobat. Karena Saulus masih ragu-ragu. Karena begitu mudahkah untuk dapat putus hubungan dari iblis, mendapat pengampunan dosa hanya lewat baptisan? Maka saat itu dia masih ragu-ragu. Tapi didorong oleh Ananias dan akhirnya Saulus juga dibaptis. Kisah Rasul pasal 22, 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jelas sekali. 3 orang hamba Tuhan pelayanannya berbeda, tapi 3-tiganya menekankan baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Dengan demikian baptisan memutus hubungan kita dengan si iblis agar dosa kita diselesaikan. Karena iblis masuk lewat dosa kita. Karena itulah mengapa orang yang sudah kita beritakan Injil ketika dia terima Yesus harus segera dibaptis. Karena baptisan itu untuk memutus hubungan, memutus rantai yang membelenggu kita dari iblis. Diputuskan lewat baptisan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi begitu orang mau percaya, harus segera diarahkan supaya dibaptis. Sama juga Markus pasal 16 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ketika kita beritakan Injil, ada yang mau terima, segera diarahkan untuk dibaptis. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda percaya Yesus, rajin ke gereja, ikut ibadah, tapi nggak mau dibaptis, belum tentu Anda selamat. Baptisan menyentuhkan keselamatan. Kalau Anda aktif ke gereja, bukan berarti Anda sudah terlepas dari pengaruh dari si iblis, karena belum diputuskan hubungan melalui baptisan. Itu yang pertama. Jadi, ada 2 perlindungan yang akan kita dapatkan lewat baptisan. Perlindungan seperti apa? Lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Galatia pasal 3, 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita lihat kuasa perlindungan dari Tuhan lewat baptisan air. Yang pertama adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, mengenakan Kristus. Itu kita dapatkan lewat baptisan. Nah, anak-anak Allah itu maksudnya begini. Kalau kita sudah mendapatkan status sebagai anak Allah, pasti Allah akan melindungi anak-anaknya. Betul? Jika di jalanan ada kerusuhan, anak tetangga keluar di jalanan, anak kita keluar di jalanan. Nah, waktu Anda mau menyelamatkan anak-anak yang di jalan itu dari kerusuhan, anak tetangga yang Anda selamatkan atau anak Anda? Pasti anak Anda dong. Walaupun Anda tahu anak tetangga juga perlu diselamatkan, tapi Anda akan prioritaskan anak Anda sendiri, dibawa masuk, diamankan. Nah, kalau ada waktu baru Anda tolong anak tetangga. Kalau enggak, biarkan saja. Karena bukan urusanmu, dia ada orang tuanya. Maka kita anak Allah, pasti Allah akan melindungi kita, memproteksi kita, menjauhkan kita dari serangan-serangan iblis. Karena kita sudah dapatkan status anak Allah lewat baptisan. Lalu yang kedua, mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus sama seperti sebuah jubah yang kita kenakan. Jubah kebesaran. Karena itu, seorang dikenal dari jubahnya. Seorang dokter dikenal dari jubahnya, kita hormat. Seorang polisi dikenal dari jubahnya. Makin tinggi pangkat yang ada di jubahnya, kita makin, wah, hebat. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kan jubahnya. Tapi kalau begitu dia copot jubahnya, kita nggak tahu. Yang duduk di sebelah kita yang makan bakso ternyata jenderal berbintang 4. Tapi begitu dia pakai jubahnya, kita baru kaget, gila. Gua baru makan sama pejabat berbintang 4. Jubah itu menunjukkan sebuah status, menunjukkan perlindungan. Jadi begitu jubah Tuhan itu kita kenakan, maka kita dapatkan perlindungan seperti jubah kebesaran seorang raja. Karena itu 2 perlindungan. Sama seperti jubahnya Elia diserahkan kepada Elisa. Dan Elisa akhirnya mendapat penyertaan perlindungan dari Allah karena jubah Elia sudah diserahkan. Otoritas Allah sudah diserahkan kepada dia. Jadi penting sekali. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, cara kedua untuk terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis adalah harus dipenuhi Roh Kudus.
Jadi baptis dan dipenuhi Roh Kudus, dua hal itu yang tidak bisa dipisahkan. Boleh dikatakan itu adalah satu paket. Apakah Anda pernah mendengar kalimat roh yang ada di dalam kamu lebih besar? Pernah Anda dengar? Kalimatnya sering kali diucapkan oleh seorang pengkhotbah di atas mimbar. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Okay. Nah, repotnya banyak pengerja di gereja, banyak jemaat, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ikut latah mengucapkan kalimat itu tanpa mengerti makna yang dimaksudkan. Okay. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar, jangan takut. Nah, pertanyaan saya adalah, roh ini yang ada di dalam diri kita lebih besar itu menunjukkan roh kita atau roh Allah? Gitu loh. Nah, kalau ditafsirkan roh kita lebih besar dari roh di dunia ini, salah tafsir. Yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar. Nah, sehingga kalau lebih besar kita bisa menaklukkan roh-roh lain termasuk roh-roh jahat. Pertanyaan saya adalah, apakah roh Allah atau Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatimu atau belum? Nah, kalau Roh Kudus belum ada di dalam hatimu, rohmu tetap lebih kecil dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan ucapkan kalimat roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari yang lain. Karena apa? Pada prinsipnya dari semua roh yang paling lemah adalah roh manusia. Secara prinsip roh itu ada 4. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. 3 roh tidak punya fisik. Yang punya fisik adalah manusia. Manusia itu lemah. Roh manusia itu lemah. Ya, kita lihat Allah, kemudian ada malaikat dan iblis. Ini kekuatannya setara. Yang sempat terjadi peperangan sore, kekuatannya setara. Nah, kemudian di paling bawah adalah manusia. Binatang tidak punya roh, tumbuhan tidak punya roh. Yang punya roh ada 4. Karena punya roh, maka 4 ini bisa interaksi. Binatang nggak bisa. Suatu hari kalau Anda melihat seekor monyet ke gereja bawa Alkitab, dia bukan berarti punya roh. Itu hanya dilatih. Begitu masuk ke gereja bawa Alkitab, duduk 5 menit, lalu keluar dapat pisang. Besok dia datang lagi. Itu dilatih. Karena apa? Roh itu bisa berinteraksi. Hewan-hewan nggak bisa mencari Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan karena tidak punya roh. Hanya punya insting naluri untuk bertahan hidup. Nah, yang punya roh ini, 4-4-nya bisa interaksi. Karena itulah, dari keempat roh ini, manusia punya roh yang paling lemah. Karena itu, Allah bisa intervensi, malaikat bisa intervensi, iblis bisa intervensi atas kehidupan manusia. Nah, bagaimana supaya roh kita itu lebih diperkuat? Berarti kita membutuhkan roh yang lebih besar masuk di dalam diri kita sehingga kita bisa menaklukkan roh yang lain. Nah, inilah yang disebut Roh Kudus. Okay. Nah, kalau Anda punya Roh Kudus, Anda lebih besar rohnya daripada yang ada di dunia. Termasuk iblis akan takluk, akan tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa intervensi hidupmu. Dengan kekuatan sendiri, Anda tidak mungkin bisa lolos melawan kuasa iblis. Karena kuasa dan kekuatan manusia ada di bawah level kekuatan si iblis. Jadi, kita nggak berdaya. Karena itu, satu-satunya adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus. Pada prinsipnya, roh manusia itu paling lemah dari semua roh yang ada. Karena itu manusia membutuhkan pertolongan roh yang lebih besar daripada dirinya. Nah, kita lihat dasar ayatnya yang lebih besar itu. 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan roh itu ditulis huruf besar, artinya roh Allah atau Roh Kudus. Nah, kalau Anda sudah dipenuhi roh Allah atau Roh Kudus, baru Anda bisa mengklaim ayat ini. Kalau enggak, Anda nggak bisa klaim, karena roh Anda tetap lebih kecil. Anda masih bisa diintervensi, masih bisa dikuasai. Nah, roh yang kecil ini, yang lemah ini, membutuhkan dukungan dari roh yang lebih besar. Karena ini tuh di dalam dunia, hanya ada 2 macam roh yang bekerja. Malaikat tidak boleh intervensi. Karena apa? Malaikat itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Sedangkan yang bertentangan dengan Tuhan itu adalah iblis. Maka ada 2 kekuatan. Sehingga di 1 Yohanes 4 ayat 1,
Yohanes mengatakan, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ada dua roh yang selalu bertentangan. Dari Alkitab kita dibuka, sudah dua roh yang bertentangan. Allah dengan si ular tua ini, Allah dengan si iblis ini bertentangan, manusia ada di tengah-tengah. Karena itu, roh Allah adalah sandaran andalan umat Kristen untuk mendapatkan kekuatan. Itu roh Allah, itu roh kudus. Sedangkan roh jahat adalah andalan atau sandaran dari para nabi palsu, dukun-dukun, tukang sihir, dan mereka yang berkecimpung dalam dunia yang berkaitan dengan si iblis itu. Jadi, dukun bisa menyerang orang, bisa santet orang, bukan kekuatan sendiri, tapi dia menggunakan roh yang lebih besar dari dia, itu roh jahat untuk menyerang orang. Jadi dua kekuatan itu. Bapak Ibu yang saya kasih, nah dua ini bertentangan. Karena itu jika ada roh Allah, roh kudus di dalam diri kita, maka iblis tidak bisa menyerang. Tidak ada dukun yang bisa menyerang Anda, tidak ada santet yang bisa menyerang Anda, karena ada perlindungan dari roh kudus di dalam dirimu. Jadi betapa pentingnya roh kudus di dalam hidup kita. Keluaran pasal yang ke-7 10, Musa dan Harun pergi mendapatkan Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kita lihat. Roh Allah di dalam kalung lebih besar, atau kuasa Allah lebih besar dari kuasa setan. Waktu Allah mengutus Musa, Allah suruh Musa ubah tongkat menjadi ular. Dan Musa perhatikan, tongkat dilempar ke tanah jadi ular. Itu mujizat besar loh. Karena apa? Benda mati, tongkat bisa punya nyawa hidup. Dari kayu akhirnya bisa muncul darah, daging, tulang, lengkap. Benda hidup, benda mati dijadikan hidup, intinya. Nah, apakah hanya Allah, apakah hanya Musa yang sanggup melakukan itu? Enggak. Ternyata setan pun punya tingkat kemampuan melakukan hal yang sama persis. Nah, kita lihat ayat yang ke-11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Artinya mereka berhasil. Sebatang tongkat dijampi-jampi, dilemparkan ke tanah, jadi ular. Nah, kalau Anda ada saat itu hadir, ular Musa sudah ada, ular tukang sihir Firaun sudah ada, Anda sulit bedakan mana ular dari Tuhan dan mana ular dari setan. Karena sama, bukan berarti ular dari tukang sihir itu kepala dua, ular kepala dua. Enggak, sama persis. Susah dibedakan. Tapi pembedaan terakhir baru akan ketahuan. Keluaran 7:12. Masing-masing melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat-tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tangkap nggak? Artinya tongkat Harun, tongkat yang dibuat oleh Harun berhasil menelan tongkat-tongkat dari tukang sihir. Artinya kuasa Allah, roh Allah lebih besar daripada roh-roh yang lain. Nah, inilah harus kita pegang. Nah, roh Allah lebih besar itu tidak lain adalah Roh Kudus. Karena itu, Roh Kudus akan memberikan kuasa dan kekuatan bagi kita. Lukas 24 ayat 49, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang tinggi. Artinya dari tempat yang tinggi akan turun kuasa. Supaya melengkapi murid-murid dalam pelayanan, menyertai murid-murid dalam pelayanan. Lalu kuasa itu kuasa apa? Kisah Rasul pasal 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kuasa yang Tuhan tawarkan di Lukas pasal 24 ayat 49 adalah Roh Kudus. Penulis Injil Lukas dengan penulis Kisah Para Rasul orang itu sama, yaitu Dr. Lukas. Penjelasan Lukas 24 ayat 49 itu lebih rincikan di di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5, kemudian 1 ayat 8. Yang dijanjikan Allah adalah Roh Kudus. Nah, ketika engkau sudah dikuasai Roh Kudus, memberitakan Injil pun penuh kuasa. Bisa taklukkan setan, bisa menaklukkan hal-hal pekerjaan-pekerjaan dari si iblis. Roh Kudus. Rasul Paulus mempraktekkan kuasa Roh Kudus ketika ia memberitakan Injil kepada Gubernur Sergius di Pafos.
Satu kali Paulus beritakan ini sampai di Pafos dan dia bertemu dengan seorang gubernur. Nah, gubernur ini ternyata bernama Sergius Paulus. Kalimat nama belakang mirip dengan Paulus. Sergius. Ini dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 12. Sekilas kita akan lihat bagaimana Paulus menggunakan kuasa Roh Kudus untuk menaklukkan si setan ini. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 6. Ketika mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Unik ya. Ada kata Yesus juga, ada tambah barnya. Jadi Yesus pergi ke bar gitu kali ya. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Yesus Allah yang sejati, ini Bar Yesus tukang sihir, dipakai oleh setan. Kemudian ia adalah kawan gubernur di pulau itu. Kenapa gubernur bisa berteman dengan seorang tukang sihir? Karena gubernur itu nggak tahu bahwa ini pekerjaan setan. Yang dilihat gubernur adalah kesaktian. Dia sanggup melakukan sihir, melakukan tanda heran dan mujizat. Ini tukang sihir ini. Sergius Paulus nggak tahu. Sang gubernur nggak tahu kuasa yang dipakai oleh Bar Yesus adalah kuasa setan. Sergius Paulus yang adalah seorang cerdas, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah nama dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Inilah yang intervensi kuasa. Sergius Paulus yang masih dikuasai oleh tukang sihir harus dilepaskan. Nah, bagaimana cara melepaskan? Disinilah peran Roh Kudus itu sangat penting. Kita lihat pertentangan peperangan rohani ini. Apa yang dilakukan Paulus dalam menghadapi serangan gangguan iblis melalui Elimas, si nabi palsu ini? Rasul Paulus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk meredam dan menaklukkan gangguan dari iblis. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Tetapi Saulus yang disebut juga Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Perhatikan, Saulus yang penuh dengan Roh Kudus. Berarti kuasa Roh Kudus itu luar biasa menaklukkan setan, melepaskan dan menghancurkan pengaruh dari kuasa iblis. Ayat yang ke-11, sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang yang dapat menuntun dia. Tadinya dia tuh sombong sekali merasa punya kuasa, si Elimas ini. Gubernur pun bisa dikuasai oleh dia. Tapi berhadapan dengan Rasul Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, dia takluk dan akhirnya mendapatkan hukuman. Ayat yang ke-12, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Dan akhirnya gubernur di Pafos ini lalu bertobat mencari percaya kepada Yesus. Dan betapa luar biasanya seorang pejabat tinggi, pejabat Romawi, gubernur, dan akhirnya bisa menjadi pengikut Yesus. Kalau seorang gubernur, kalau zaman sekarang Bapak Ibu, kalau seorang gubernur yang menguasai satu provinsi di Indonesia sudah bertobat menjadi orang Kristen, mendirikan gereja itu sudah enak, memberitakan Injil sudah enak, karena ada dukungan dana, ada dukungan koneksitas, dan dukungan segala fasilitas. Nah, Paulus, saya nggak tahu manfaatkan kesempatan itu apa enggak. Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman Paulus dalam pelayanan, kuasa iblis itu hanya bisa ditaklukkan dengan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Maka agar terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis, kita harus bersandarkan pada kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi dibaptis, selesai dibaptis, Anda jangan tinggal diam, kejar sampai Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu tahap yang selanjutnya. Karena kalau Anda sudah dibaptis, sudah putus hubungan dengan setan, bukan berarti Anda sudah dapat kekuatan untuk melawan setan. Enggak, perlu Anda dipenuhi Roh Kudus untuk melawan si setan itu sendiri. Karena itu, kuasa Roh Kudus di dalam diri kita harus kita pertahankan dan diperkuat dengan cara berdoalah dalam Roh Kudus.
Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Berarti, Roh Kudus, kalau Anda sudah dapat Roh Kudus ya, kalau Anda belum dapat Roh Kudus, lain cerita. Anda harus kejar sampai dapat Roh Kudus. Lalu, bagaimana sih tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Nah, topik Roh Kudus itu ada 25 sesi di dalam link YouTube saya. Bible Teaching Ministry, sidang Anda cari. 20 sesi. 20 sesi topik Roh Kudus semua. Dan Anda bisa belajar apa sih Roh Kudus itu, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, lalu bagaimana cara dipenuhi Roh Kudus. Sudah lengkap. Jadi saya nggak bisa kupas di tema ini karena jadi panjang. Hanya sambungan atau tambahan saja. Oke? Karena itu, ketika engkau sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu, aktifkan Roh Kudus itu. Oke, aktifkan. Tambah kekuatannya. Bagaimana tambah? Berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk melawan setan dibutuhkan iman yang teguh. Itu ditegaskan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan salah satu cara membuat iman itu menjadi teguh, iman itu menjadi kuat, harus dibangun oleh kuasa Roh Kudus, yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Lalu apa yang dimaksudkan berdoalah dalam Roh Kudus? Oke, berdoalah dalam Roh Kudus maksudnya apa? Lalu bagaimana melakukan praktik berdoa dalam Roh Kudus? Rasul Paulus, kalau ini kan tulisan Yudas kan? Yudas 1:20. Nah, Rasul Paulus menjelaskan makna berdoa dalam Roh Kudus itu seperti apa? 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan kata membangun. Apa yang dikatakan Yudas 1:20 adalah bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Bangun imanmu lewat doa. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus supaya imanmu bisa dibangun, dijelaskan Rasul Paulus di 1 Korintus 4:4, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya, berdoa dalam Roh Kudus adalah Anda langsung berdoa pakai bahasa roh. Karena bahasa roh itu akan mencas Anda, menambah kekuatan Anda ke Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena Rasul Paulus sudah mendapatkan pengalaman bagaimana rohaninya itu dicas, bagaimana rohaninya dikuatkan, bagaimana imannya dibangun. Dia selalu berdoa dengan bahasa roh. Sehingga dia berkata, aku berdoa dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena Paulus tahu manfaatnya. Sayang sekali banyak pendeta, banyak pengerja, banyak jemaat yang sebenarnya sudah dapat Roh Kudus, tetapi mereka tidak berdoa dalam bahasa roh. Saya lihat pengerja di gereja, mereka sudah ada Roh Kudus, tapi tidak menggunakan kekuatan bahasa roh di dalam doa mereka. Rasul Paulus yang sudah pengalaman dengan kuasa roh menemukan rahasia untuk melipat gandakan kuasa Roh Kudus adalah dengan tekun berdoa dalam bahasa roh. Karena itu, kalau Anda sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu, seringlah berdoa pakai bahasa roh. Karena kadang-kala kalau doa, jadi bahasa doa itu ada dua. Bahasa yang bisa dimengerti atau bahasa manusia dengan bahasa roh. Bahasa akal budi. Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai 15, dua macam. Bahasa akal budi dan bahasa roh. Bahasa akal budi adalah bahasa yang bisa didengar manusia. Sedangkan bahasa roh hanya bisa didengar oleh Allah. Okay? Nah, bahasa akal budi sangat terbatas. Kita doa, ucapkan, katakanlah kita punya jatah waktu doa 1 jam. 15 menit Anda bisa menggunakan bahasa akal budi, itu sudah hebat. Sisa 45 menit apa yang lakukan? Berdoalah pakai bahasa roh. Nanti cas. Karena berdoa berbahasa roh berarti Anda sedang mencas rohani Anda, mencas iman Anda sama seperti cas HP atau mobil. Karena itu, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus harus dikejar oleh semua umat Kristen agar terlepas dari pengaruh dan kuasa oleh iblis. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Topik yang satu ini, sesi yang ke-6.
dari dunia roh membuat kami memahami lebih jauh bagaimana kami terlepas dari belenggu, terlepas dari intervensi, terlepas dari kuasa iblis, supaya hidup kami menjadi orang yang merdeka dan berada di dalam kebenaran. Baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus ternyata menjadi wadah yang sangat penting bagi kami untuk mempertahankan kekuatan kami, memutus hubungan, dan juga terlepas dari belenggu dan kuasa intervensi iblis. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami pelajari semoga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami, bukan sebatas teori, tapi benar-benar kami dibaptis yang sesuai Alkitab, dan juga kami dipenuhi Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan dengan tema yang sama, dunia roh, dengan judul-judul yang lebih menarik lagi.